Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafi Falahguna dari kelas Sirek 1B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu pemanfaatan graf untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, pertama-tama, kalian harus tahu dulu, graf itu apa sih? Nah, graf itu adalah suatu struktur yang terdiri dari titik dan juga garis. Nah, titik ini disebut sebagai simpul dan garis ini disebut sebagai sisi. Fungsi graf itu apa sih? Nah, ini termasuk salah satu fungsi penggunaan graf, yaitu untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari, untuk memperjelas rute dari suatu lokasi gitu, dan juga yang lain-lainnya. Nah, di sini terdapat suatu masalah, yaitu misalkan terdapat beberapa rute perjalanan dari rumah ke kampus dengan waktu tempuh yang berbeda. Tujuan dari masalah ini adalah menemukan jalur dengan waktu tempuh paling singkat. Nah, waktu tempuh apa? Menemukan jalur dengan waktu tempuh paling singkat ini termasuk dalam algoritma Dijkstra ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Masalah ini dapat dimodelkan menggunakan graf, di mana simpul titik ini mempresentasikan lokasi seperti rumah, halte bus, stasiun kereta, dan kampus. Sedangkan untuk sisi itu mewakili jalur antar lokasi dengan bobot berupa waktu tempuh. Nah, berikut adalah contoh kasus. Nah, ini contoh kasusnya dan juga ada tabel ya. Nah, untuk tabel titik A itu adalah rumah, untuk titik B itu adalah halte bus, untuk titik C itu stasiun kereta, dan untuk titik D itu kampus ya. Nah, di sini sudah ada untuk sisinya ya. Untuk sisi A ke B itu 10 menit, untuk A ke C itu 15 menit, untuk B ke C itu 5 menit, untuk B ke D itu 20 menit, dan untuk C ke D itu 10 menit. Dan ini juga sudah ada ya, sudah ada tabelnya. Dan untuk langkah penyelesaiannya itu, nah, dari tujuannya kita itu untuk menemukan jalur dengan waktu tempuh paling singkat dari simpul awal A yaitu rumah ke simpul tujuan D yaitu kampus ya, menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menginisialisasi dulu. Nah, dimulai dari simpul A nih. Dimulai dari simpul A, rumah. Waktu tempuh ke dirinya sendiri itu adalah 0. Kenapa 0? Karena titik A ini tidak bergerak ke simpul manapun. Jadi dia tetap diam sehingga nilainya itu 0. Dan simpul lain itu diberi waktu tempuh awal tak hingga. Karena kita belum tahu jarak untuk ke titik lokasi itu berapa. Jadi masih tak hingga. Nah, di sini baru kita hitung titik awal dari titik A ini ke titik B dulu, yaitu 0 tadi. 0. Nah, di sini sudah ada ya. Untuk titik A ke B itu 10 menit dan untuk titik A ke C itu 15 menit ya. Nih, bisa dilihat dari sini. Nah, simpul D ini kenapa kosong? Kenapa simpul D ini tidak ada sisi? Ya, karena dia itu belum tersambung, karena dia itu tidak tersambung langsung ke dari A ke D gitu. Jadinya di sini masih kosong ya. Nah, yang ketiga itu pilih simpul waktu dengan waktu tempuh terkecil. Nah, waktu tempuh terkecil itu B ya, yaitu 10. Nah, kenapa harus A ke B? Nah, 10 menit. Padahal masih ada B ke C dengan jarak tempuh 5 menit. Karena ini itu menghitungnya dari titik awal, yaitu dari rumah. Makanya
yang terkecil itu A ke B yaitu 10 menit. Misalnya B ke C itu tidak bisa karena dia tidak dari titik awal. Dan jika ditambahkan dari titik awal, maka dia akan dihitung dengan tiga sisi ya. Tiga sisi maksud saya. Dua sisi dengan tiga simpul yang berbeda. Berarti untuk A ke B dan ke C. Nah, dia akan menghitung 15 menit. Selanjutnya yaitu kita perbarui lagi tetangga dari B. Nah, dari B ke C itu yang dihitung dengan awal tadi nih. A ke B 10 menit, B ke C 5 menit. Nah, jadi langsung saja 10 ditambah 5 itu 15 menit ya. Langsung kita tambahin aja untuk waktu tempuh A ke B ditambah waktu tempuh B ke C. Jadi 15 menit. Nah, yang selanjutnya itu untuk waktu tempuh dari A ke B dan waktu tempuh dari B ke D. Maka 30 menit. Ini A ke B 10 menit, B ke D di 20 menit. Ditambah saja jadi 30 menit. Nah, terus kita memilih simpul berikutnya di sini. Simpul dengan waktu terkecil berikutnya itu C. Karena dari A ke C itu 15 menit. Nah, ini bisa langsung ada jalurnya ya. Untuk A ke C itu 15 menit. Jadi, untuk waktu tempuh terkecil berikutnya itu adalah C. Nah, sekarang kita perbarui lagi tetangga dari C ke D. Nah, untuk C ke D itu kita hitung dari awal lagi ya. Untuk A ke C itu 15 menit, untuk C ke D itu 10 menit ya. Nah, jadi kita tambahkan saja jadi 25 menit. Nah, untuk hasil akhirnya ya begitu saja. Karena semua simpul sudah dikunjungi, waktu tempuh minimum dari A ke D adalah 25 menit melalui jalur A, C, dan D ya. Di sini sudah ada. Nah, untuk yang garisnya lebih hitam itu untuk jalur yang telah kita cari ya, jalur tercepat yang telah kita cari. Nih. Dan untuk kesimpulannya berarti graf dan algoritma Dijkstra merupakan alat yang efektif untuk menyelesaikan masalah jalur terpendek dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam perencanaan perjalanan, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai permasalahan lain seperti logistik dan jaringan komunikasi. Baik, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemanfaatan graf untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Maaf jika ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.